Secara garis besar jamaah sekalian, sebab-sebab perpecahan ada 3. Sebagaimana dikatakan oleh Az-Zahid Yahya bin Mu'adz Ar-Razi rahimahullahu ta'ala, yang wafat tahun 258 Hijriyah. Dinukil oleh Asy-Syatibi rahimahullah di dalam Al-I'tisam. Ikhtilafun nasi kullihim yarji'u ila thalathati usulin. Perselisihan yang terjadi pada seluruh manusia karena penentangan terhadap 3 pokok ajaran Islam. 3 pokok ajaran Allah Azza wa Jalla. Ini 3 pokoknya. Kalau cabangnya sangat banyak. Falikulli wahidin minha diddun. Setiap pokok ajaran memiliki lawannya. Faman saqata anhu waqa'a fi diddihi. Maka siapa yang menyelisihi satu pokok ajaran, ia akan terjerumus pada lawannya. Yang pertama adalah at-tauhid. Mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Beriman hanya kepadanya sebagai Rabb kita dan sebagai satu-satunya yang berhak disembah. Wadidduhu asyirku. Dan lawannya yang menyebabkan manusia terpecah belah adalah syirik. Inilah jamaah sekalian sebab perpecahan manusia yang pertama. Adanya orang yang berbuat dosa syirik. Sebagaimana Allah sebutkan juga di surat Al-Baqarah ayat 213. Kana nasu ummatan wahidata. Dulu manusia adalah umat yang satu. Diriwayatkan dari para ulama salaf, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, dari Ikrimah rahimahullah, dan para ulama yang lainnya. Kana baina Adam wa Nuh asyaratu qurun kulluhum alal Islam. Antara Nabi Adam dan Nabi Nuh alaihi wassalam ada 10 kurun. Semuanya di atas Islam. Semuanya bersatu. Bersatu di atas apa? Di atas Islam. Artinya semuanya mentauhidkan Allah. Karena kalau berbuat syirik, tauhidnya batal, maka Islamnya juga batal. Perbuatan dosa syirik adalah sebesar-besarnya pembatal keislaman. Inilah jemaah sekalian keadaan manusia generasi pertama. Manusia pertama Nabi Adam alaihi salam, seorang nabi yang memiliki tugas bukan hanya menyembah Allah, tapi juga mengajari manusia, mengajari anak keturunan beliau untuk menyembah Allah dan melarang berbuat syirik. Dan itu bertahan sampai 10 kurun. Inilah agama asli manusia yang dibawa oleh manusia pertama sampai 10 kurun lamanya. Tidak ada seorang pun yang menyembah kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Fakhtalafu. Kemudian mereka berselisih. Sebagaimana disebutkan dalam qiraah. Artinya mereka berbuat syirik, yaitu terjadi di masa Nabi Nuh alaihissalam pertama sekali. Mereka menyembah kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Faba'athallahu nabiyyina mubasyirina wa munzirin. Maka Allah pun mengutus para nabi untuk memberi kabar gembira dan peringatan. Kabar gembira artinya mengajak kepada tauhid dan mengabarkan itulah syarat masuk surga, sehingga akan bergembira orang yang bertauhid. Memberi peringatan artinya memberi peringatan bahaya syirik, yaitu azab Allah yang kekal abadi. Jadi ayat ini berbicara tentang awal perpecahan umat manusia. Dulu mereka satu, kemudian terjadilah perpecahan karena ada orang yang berbuat syirik, yang menyembah atau menuhankan selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Manusia pun terbagi 2, antara yang menyembah Allah dan yang menyembah selain Allah. Kemudian sebab perpecahan yang kedua, kata Yahya bin Mu'adz Ar-Razi rahimahullah, was sunnatu wa didduha al bid'ah. Pokok ajaran Islam yang kedua adalah sunnah, lawannya adalah bid'ah. Artinya dengan sunnah umat yang bertauhid bersatu. Karena ada yang berbuat bid'ah, maka mereka terpecah belah. Sebagaimana Allah ingatkan juga dalam surat Al-An'am ayat 153. Wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uh wa la tattabi'us subula fatafarraqa bikum an sabilih dzalikum wasaqum bihi la'allakum tattaqun. Dan bahwasannya kata Allah, inilah satu jalanku yang lurus, maka ikutilah jalan itu dan janganlah kalian mengikuti as-subul, jalan-jalan yang lain, karena itu akan membuat kalian terpecah belah dari jalan Allah yang lurus tersebut. Demikianlah Allah wasiatkan kepada kalian agar kalian bertakwa. Ayat ini menerangkan kepada kita penyebab umat Islam berpecah belah karena mengikuti as-subul, jalan-jalan yang lain selain daripada jalan Allah tersebut. Maka Imam Mujahid rahimahullah, imam besar ahli tafsir dari generasi tabi'in, mengatakan yang dimaksud dengan as-subul al-bid'u wasyubuhat, jalan-jalan lain yang membuat kalian terpecah belah dari jalan Allah adalah bid'ah-bid'ah dan syubhat-syubhat. Adanya orang-orang yang mengada-ada dalam agama yang tidak berdasarkan petunjuk Nabi Muhammad SAW, dan adanya orang-orang yang menyebarkan syubhat. Menyebarkan syubhat itu artinya jemaah sekalian, dia berdalil tapi untuk mendukung bid'ah, bukan mendukung sunnah, karena dalil itu tidak dia pahami seperti yang
dipahami oleh Rasulullah SAW dan para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in. Itu namanya syubhat. Inilah penyebab umat Islam terpecah belah. Tapi sebagaimana kata Syekh, keadaan terbalik ketika kita mengingatkan bahaya bid'ah, ketika kita mengajak umat Islam meninggalkan bid'ah, maka kita yang akan dituduh sebagai pemecah belah. Padahal mengajak kepada sunnah itulah ajakan kepada persatuan yang sebenarnya. Maka kita pun paham jemaah sekalian, berdasarkan ayat ini, persatuan yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala bukan asal kita bersama-sama atau kita bikin organisasi, kita namakan persatuan kaum muslimin atau bahkan persatuan seluruh organisasi dan partai Islam. Kalau perlu semuanya dikasih kartu anggota atau bikin aksi bersama, kumpulkan semua umat Islam, forum kesatuan aksi umat Islam. Bukan itu artinya bersatu, tapi bersatu yang dimaksud dalam syariat adalah mengikuti jalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in. Sebagaimana juga beliau telah mengingatkan dalam hadis yang masyhur, haditsul iftiraq, wa sataftariqu ummati ala 73 firqah kulluha finnari illa wahidah ma ana alaihi wa ashabi. Umatku akan berpecah menjadi 73 golongan, semuanya di neraka. Artinya semuanya tersesat kecuali satu, hanya satu yang selamat, karena hanya satu itu yang benar. Ma ana alaihi wa ashabi, yang mengikuti aku dan para sahabatku. Oleh karena itu, sahabat yang mulia Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu mengatakan, al-jama'atu ma wafaqal haqqa wa in kunta wahdak. Al-jamaah, berjamaah, bersatu, bersama-sama, hakikatnya adalah yang sesuai dengan kebenaran walaupun engkau seorang diri. Ini arti persatuan dalam Islam, mengikuti jalan kebenaran. Kalau ada sekelompok orang, mereka berkumpul, mereka punya hubungan baik, mereka tidak mau bertengkar, tapi akidah mereka berbeda-beda, amalan mereka berbeda-beda, tidak mengikuti petunjuk Nabi Muhammad SAW, maka itu bukan sebuah persatuan, melainkan justru itu adalah satu bentuk usaha untuk merawat perpecahan. Jadi persatuan yang Allah inginkan adalah bersatu di atas sunnah, mengikuti jalan sunnah. Walaupun seorang diri, orang yang mengikuti Rasulullah SAW dan para sahabat, berarti dia adalah orang yang bersatu. Jadi inilah penyebab umat Islam terpecah belah. Ketika muncul bid'ah-bid'ah, muncul satu bid'ah, maka muncul satu kelompok umat yang mengusung bid'ah itu. Bertambah bid'ah, bertambah lagi kelompok tersebut sampai menjadi 72 kelompok bid'ah. Namun kata para ulama, 72 ini adalah pokoknya, usulnya. Kalau cabang-cabangnya sangat banyak. Ini penyebab umat Islam terpecah belah, karena berbagai macam bid'ah yang muncul. Kemudian yang ketiga kata beliau, wa ta'atu wa didduhal ma'siyah. Pokok ajaran Islam yang ketiga, yang apabila diselisihi akan menyebabkan perpecahan, adalah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lawannya yang menyebabkan perpecahan adalah kemaksiatan. Jemaah sekalian, ini tiga pokok perpecahan. Kalau kita perhatikan, tiga ini terjadi pada kaum yang berbeda. Yang pertama terjadi pada manusia secara umum, sehingga manusia terpecah menjadi dua, orang beriman dan orang kafir, dan tidak ada golongan ketiga. Cuma orang muslim ini terbagi menjadi dua, muslim yang kuat imannya dan muslim yang lemah imannya. Tapi nggak ada orang yang punya status dia bukan muslim, bukan pula kafir, nggak ada. Hanya ada dua, muslim atau kafir. Yang membuat manusia terpecah menjadi dua adalah penyelisihan terhadap tauhid, yaitu perbuatan dosa kesyirikan maupun kekufuran. Yang kedua, perpecahan pada umat Islam, umat yang semuanya bertauhid. Apa yang menyebabkan mereka terpecah belah? Perbuatan bid'ah. Umat Islam terbagi menjadi dua kelompok, ahlus sunnah dan ahlul bid'ah. Cuma ahlul bid'ah ini banyak cabangnya, pokoknya ada 72, bentuk bid'ahnya lebih banyak lagi. Nah sekarang yang ketiga jemaah sekalian, mereka adalah ahli sunnah, tapi masih mungkin mereka terpecah belah. Kenapa? Karena adanya kemaksiatan. Sebagaimana Rasulullah SAW mengingatkan, al-muslimu akhul muslim, la yadhlimuh wa la yakhdhuluh. Muslim itu adalah saudara bagi muslim yang lain. Janganlah seorang muslim menzolimi saudaranya. Jangan pula dia membiarkan saudaranya, tidak mau menolong saudaranya. Wa yaqul, dan beliau juga bersabda, walladzi nafsi biyadihi, demi Allah yang jiwaku ada di tangannya, ma tawaddathnani fayumazzaqu bainahuma, wa fi riwayatin fafurriqa bainahuma illa bidzambin yuhdithuhu ahaduhuma. Tidaklah dua orang saling mencintai kemudian terjadi perpecahan antara keduanya kecuali karena satu dosa yang dilakukan oleh salah satu dari keduanya. Hadis ini diriwayatkan Imam Ahmad dari Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma. Di dalam hadis ini terkandung padanya dua bentuk kemaksiatan yang memecah belah antara kaum muslimin secara umum dan antara ahlus sunnah secara khusus. Yang pertama, akhlak yang buruk. Inilah sebab perpecahan antara kaum muslimin
muslimin, bahkan pun antara ahli sunnah, karena adanya orang yang berakhlak buruk kepada saudaranya. Dan di dalam hadis ini Rasulullah SAW menjelaskan kepada kita dua bentuk akhlak buruk secara garis besarnya. Bentuk yang pertama, melakukan kezaliman. Oleh karena itu di hadis yang lain Rasulullah SAW mengatakan, al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Seorang muslim itu adalah yang kaum muslimin selamat dari keburukan lisannya dan tangannya. Akhlak buruk yang kedua adalah membiarkan, tidak mau menolong, tidak mau membantu saudara seiman. Inilah penyebab umat Islam, bahkan mungkin sesama ahli sunnah, terpecah belah karena adanya orang yang berakhlak buruk, yang berbuat zalim kepada saudaranya. Apakah zalim dengan lisannya, kata-katanya, atau dengan tindakan-tindakan seperti dalam muamalahnya, berbisnis tidak amanah, berhutang gak mau bayar, atau sekedar menunda-nunda pembayaran hutang. Ini penyebab retaknya hubungan. Yang kedua, tidak mau membantu, tidak mau menolong saudaranya. Ini secara garis besar dua bentuk akhlak buruk yang dapat merusak hubungan baik di antara kita. Dan Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita, fattaqullah wa aslihu dzata bainikum. Bertakwalah kamu kepada Allah dan perbaikilah hubungan di antara kamu. Ini kemaksiatan yang pertama yang menyebabkan umat Islam terpecah belah karena adanya orang yang berakhlak buruk. Kemaksiatan yang kedua jamaah sekalian adalah semua bentuk maksiat kita kepada Allah, menyebabkan Allah menghukum kita. Di antara bentuk hukumannya adalah Allah jadikan hubungan kita dengan orang-orang yang kita cintai menjadi renggang, termasuk perceraian antara suami istri. Bisa jadi karena dosa yang dilakukan oleh salah satu dari keduanya, apakah suaminya atau istrinya. Meskipun dosa itu tidak dalam bentuk kezaliman kepada pasangannya, hanya dosa antara dia dengan Allah, tapi Allah kemudian menghukum dia dengan menjadikan orang yang mencintainya membencinya, gak mau lagi dekat-dekat dengan dia, gak mau bersahabat dengan dia, bahkan gak mau berpasangan dengan dia sebagai suami istri. Sebagaimana dalam hadis ini kata Nabi SAW, ma tawaddathnani fayumazzaku bainahuma illa bidzambin yuhdithuhu ahaduhuma. Tidaklah dua orang yang saling mencintai kemudian terpisahkan antara keduanya, melainkan karena dosa yang dilakukan oleh salah satu dari keduanya. Bagaimana lagi kalau yang melakukan dosa itu kedua-duanya? Jadi ini hukuman dari Allah. Sebagaimana kata Al-Hafidh Al-Munawi rahimahullah dalam syarah beliau, fayakunu tafriq uqubatan lidzalika dzambi. Maka terjadinya perpecahan, perpisahan atau perselisihan itu sebagai hukuman terhadap dosa tersebut. Sampai kata beliau, idza wajadta min ikhwanika jafaan fatub ilallah. Jika engkau dapati sikap yang kurang baik dari saudara-saudaramu terhadap dirimu, maka bertobatlah kepada Allah. Fa innaka ahdathta dzamban, karena itu disebabkan engkau melakukan dosa, maka Allah berikan hukuman kepadamu. Wa idza wajadta minhum ziyadata wuddin fadzalika li ta'atin ahdathtaha fashkurillaha ta'ala. Namun apabila engkau dapati dari saudara-saudaramu mereka semakin mencintaimu, itu karena ketaatanmu kepada Allah, walaupun mungkin bukan dalam bentuk berbuat baik kepada mereka, tapi karena sholatnya, puasanya, dan lain-lain, maka Allah berikan kepadanya anugerah. Orang-orang yang mencintainya semakin mencintainya. Fashkurillaha ta'ala. Maka kata beliau, bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.